sekalian, kembali lagi dengan saya Sania dalam Market Analysis yang menghadirkan informasi mengenai rekap serta prediksi kondisi market terkini. Dan seperti biasa, langsung saja kita mulai dari kategori yang pertama, yaitu Forex. Pasangan Euro USD baru-baru ini bergerak ke sekitar 1.0520 sampai 30-an selama awal sesi Asia yang umumnya tenang. Perlu dicatat bahwa suasana hati-hati menjelang pidato dari Presiden Bank Sentral Eropa atau ECB, Christine Lagarde, dan data ketenagakerjaan bulanan dari Amerika Serikat tampaknya dipelajari pembeli akhir-akhir ini. Meski begitu, bias dovish tentang langkah Federal Reserve selanjutnya bergabung dengan optimisme seputar kondisi COVID-19 di China dan rekor tingkat pengangguran dari zona euro tampaknya telah menenggelamkan harga euro USD. Kita beralih ke pasangan USD JPY. Pasangan ini mencetak 3 bulan baru selama sesi Amerika Serikat pada hari Kamis, setelah rilis data ekonomi US di sekitar 135.73, kemudian memantul sederhana menuju zona 136.00. Menteri Keuangan Jepang mengatakan bahwa dia akan terus memantau pergerakan forex dengan hati-hati. Namun komentar tersebut muncul di saat di mana dolar US jatuh dan yen naik tajam. Dolar US tetap defensif di tengah penurunan moderat dalam imbal hasil Treasury US dan ternyata menjadi faktor kunci yang bertindak sebagai angin sakal untuk pasangan USD JPY ini. Kita beralih ke GBP USD. Pasangan ini memperpanjang rally dan naik ke level tertinggi sejak akhir Juni lalu di atas 1.2300 sebelum mundur ke area 1.2250. Data inflasi PCE yang lebih lemah dari perkiraan dan IMP Manufacture ISM yang mengecewakan sangat membebani dolar US, sehingga memicu kenaikan pasangan ini. Dolar US melemah ke posisi terendah 3 bulan terhadap pound sterling pada hari Kamis lalu, setelah komentar dari Ketua Federal Reserve Jerome Powell bahwa kenaikan suku bunga US dapat dikurangi. GBP USD mengambil 1.2300 dan menunjukkan tanda-tanda kelelahan pada grafik. Kita beralih ke pasangan AUD USD yang mengkonsolidasi kenaikan mingguan di sekitar 0.6800 sambil menghentikan tren naik 3 hari selama sesi Asia pada hari Jumat lalu. Pasangan AUD USD mundur dari level tertinggi sejak 13 September lalu. Reserve Bank of Australia atau RBA akan melakukan kenaikan suku bunga sederhana sebesar 25 BPS pada 6 Desember nanti menjadi 3.10%, berturut-turut setelah suksesi pergerakan setengah poin, menurut semua 30 ekonom yang disurvei oleh Reuters. Kita beralih ke kategori metals. XAU USD, harga emas melonjak lebih dari 2% pada hari Kamis untuk naik di atas pivot kunci sekitar 1.800 per ons. Karena dolar melemah atas prospek kenaikan suku bunga yang lebih lambat, Federal Reserve dan tanda-tanda pendinginan inflasi US. Emas spot naik 1.9% menjadi 1.801.79 per ons, menjadi 1.803.94 di awal sesi. Pedagang saat ini menetapkan harga dalam probabilitas 91% bahwa The Fed menaikkan suku bunga sebesar 50 BPS pada 14 Desember nanti. Mendukung lebih lanjut taruhan seputar kenaikan suku bunga yang lebih lambat, data menunjukkan moderasi dalam tren inflasi bulan lalu meningkat minat pada emas. Kita beralih ke kategori futures. WTI, harga minyak menetap di sebagian besar bervariasi tipis pada hari Kamis lalu, mundur dari rally awal yang dibangun di tengah pelemahan dolar dan harapan untuk permintaan bahan bakar yang meningkat di China setelah pembatasan COVID-19. Minyak mentah berjangka WTI menetap di sekitar 81.22 per barrelnya, naik 67 sen atau 0.8%. Kedua tolak ukur tetap sesuai dengan target untuk kenaikan mingguan pertama setelah 3 minggu berturut-turut mengalami penurunan. Kita beralih ke kategori stocks. Microsoft, raksasa komputasi cloud, mengubah pasar keamanan cyber dengan penawaran, akuisisi, dan kesepakatan pemasaran perangkat lunak mereka sendiri. Tetapi Microsoft merupakan ancaman terbesar bagi pemain lama di sektor ini karena menjual banyak produk ke perusahaan dalam kesepakatan diskon.
Sekarang raksasa software tersebut telah memberitahu para analis bahwa bisnis keamanannya menghasilkan 15 miliar dolar dalam pendapatan tahunan yang tumbuh 40% setiap tahun. Microsoft memaketkan produk bisnis komputasi cloud Azure dan platform Office 365. Sementara itu, saham cyber security tertinggal dari S&P 500 pada tahun 2022 ini. Saham Microsoft turun 0,45 atau minus 0,18%, ditutup di harga 254,69 pada hari Kamis lalu. Kita beralih ke saham Nike. Bagi mereka yang tidak yakin apa itu ROAS, yaitu untuk mengukur jumlah laba sebelum pajak yang dihasilkan oleh perusahaan dari modal yang digunakan untuk bisnisnya. Analis menggunakan rumus ROAS untuk mengukur jumlah laba pada Nike. Nike memiliki ROAS sebesar 21% secara absolut. Ini adalah pengembalian yang bagus dan bahkan lebih baik daripada rata-rata industri mewah lainnya, yaitu sebesar 17%. Saham Nike naik 1,42 atau plus 1,29%, ditutup di harga 111,11 pada hari Kamis lalu. Itu dia informasi mengenai rekap dari kondisi pasar minggu lalu dan bagaimana prediksi untuk kondisi pasar minggu ini. Langsung saja kita mulai dari hari Senin 5 Desember. Terdapat data dari Australia, S&P Global Service PMI Final November di sekitar 47,2 dari sebelumnya di 49,3. Dan data dari Jerman, S&P Global Service PMI Final November di sekitar 46,4 dari sebelumnya di 46,5. Europe Area, S&P Global Service PMI Final November di sekitar 48,6 dari sebelumnya di angka yang sama. Dan dari Europe Area Retail Sales Year over Year Oktober di sekitar minus 0,2% dari sebelumnya di minus 0,6%. Dan US ISM Non-Manufacturing PMI November di sekitar 53,9 dari sebelumnya di 54,4. Dan pada hari Selasa 6 Desember, Australia RBA Interest Rate Decision di sekitar 3,25% dan dari sebelumnya di 2,85%. Dari Kanada, Balance of Trade Oktober di sekitar 3,4 billion dari sebelumnya di 1,14 billion. Dan US Balance of Trade Oktober di sekitar minus 73 billion dari sebelumnya di minus 73,3 billion. Dan pada hari Rabu 7 Desember, China Balance of Trade November di sekitar 84 billion dari sebelumnya di 85,15 billion. US Non-Farm Productivity Quartal over Quartal Final kuartal ketiga di sekitar 0,3% dari sebelumnya di minus 4,1%. Dan dari Kanada, BOC Interest Rate Decision di sekitar 4% dari sebelumnya di 3,75%. Dan dari Jepang, BOJ Nakamura Will Speech. Selanjutnya hari Kamis 8 Desember terdapat data dari Australia yaitu RBA Jones Will Speech dan Balance of Trade Oktober di sekitar 11,75 billion dan sebelumnya di 12,44 billion. Kita beralih pada hari Jumat 9 Desember. Dari China terdapat data inflation rate year over year China di sekitar 2,1% dan angka ini masih sama dengan sebelumnya. Dari US terdapat data PPI month over month November di sekitar 0,3% dari sebelumnya di 0,2%. Dan yang terakhir data dari US Core PPI month over month November di sekitar 0,1% dari sebelumnya di 0%. Itu dia prediksi dari kondisi pasar minggu ini. Dan untuk Mexian yang ingin melihat detail informasinya, bisa langsung mengunjungi sosial media kami. Saya Sania, pamit undur diri, sampai jumpa Mexian.